Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjas. NIM 2019 2095150 T702. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mid semester saya, yaitu judulnya Robot Cerdas and Investor Pemetik Buah Tomat buat Petani, tahun ajaran 2022-2023. Oke, langsung saja saya screen full ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu deskripsi robot. Perlu kita ketahui bahwasanya di zaman modern ini serba teknologi sudah ada. Nah, teknologi digunakan untuk dapat mempermudah aktivitas manusia di berbagai bidang atau di berbagai sektor. Nah, olehnya itu begitu juga di bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang investor dengan robot untuk membantu proses memanen tomat. Dengan demikian, maka dapat memungkinkan petani mendapatkan hasil panen dengan kuantitas yang lebih baik dan lebih efisien dalam hal waktu serta tenaga manusia. Saat ini, tomat merupakan salah satu tanaman buah yang sangat penting bagi manusia. Secara tradisional, permanenan buah tomat dapat dijangkau dengan melihat warna, permukaan, dan bentuk buah tomat. Seiring dengan perkembangan zaman, perlu dilibatkan kemajuan teknologi dalam proses permanenan tersebut. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan robot berlengan sebagai pemetik buah tomat. Dengan demikian, maka dapat memungkinkan petani menggunakan robot pemetik buah sebagai alat bantu panen sehingga mendapat hasil panen dengan kuantitas yang lebih baik dan lebih efisien dalam hal waktu serta tenaga manusia. Nah, jadi studi kasusnya itu teman-teman adalah robot ini bisa membantu kita dalam memanen buah tomat. Jadi akan menghemat waktu dan tenaga buat para petani ketika robot ini diimplementasikan. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah, bagaimana cara kerja robot? Nah, jadi proses kerja robot. Penelitian ini bertujuan membuat rancang bangun investor pada robot pemetik buah tomat berbasis Raspberry Pi. Nah, jadi Raspberry ini adalah salah satu mikrokontrolernya yang mengendalikan ya. Nah, robot yang dibuat dapat mendeteksi buah tomat yang sudah matang, lalu bergerak menghampiri buah tersebut. Robot ini juga mampu memetik tomat menggunakan mekanisme dua jari grip yang dipadukan dengan mekanisme pemotong yang digerakkan oleh motor servo sebagai penggerak dari gripper atau pemotong buah. Sebagai pengendali utama digunakan mikrokontroler Raspberry Pi. Robot ini mengenali tomat yang matang menggunakan pengolahan citra dengan metode pendeteksian HSV (House Phase Saturation Value). Dengan menggunakan Pi kamera sebagai pengambil citra, investor adalah perangkat yang melekat pada pergelangan dengan robot sehingga memungkinkan robot untuk melakukan tugas tertentu. Dalam robotika, investor dirancang untuk berinteraksi dengan lingkungan. Pada sistem yang dibuat ini, dengan robot akan bergerak secara otomatis menuju tomat yang terdeteksi matang. Kemudian bagian investor akan bergerak memotong tomat tersebut. Nah, jadi proses kerja robot ini yang berbasis dengan atau investor ini akan mendeteksi buah tomat yang sudah matang melalui kamera. Ya, karena di sini kita menggunakan kamera, biasanya menggunakan sensor, tapi kali ini kita menggunakan kamera. Oke. Kemudian ketika sudah matang, maka akan ada pemetiknya atau pemotong yang dilakukan oleh motor servo tadi.
Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu diagram blok sistem. Di sini kita bisa melihat diagramnya. Ada motor servo horizontal, ada modul kamera Raspberry, ada Raspberry-nya, Raspberry Pi. Kemudian ada motor servo maju, motor servo vertikal, serta motor servo gripper. Nah, pada sistem yang dibuat ini, dengan robot akan bergerak secara otomatis menuju tomat yang terdeteksi matang, kemudian bagian investor akan bergerak memotong tomat tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah alur kerja sistem. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Prinsip kerja alat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, modul kamera Raspberry berfungsi untuk mengambil citra tomat. Citra tersebut lalu menjadi input bagi Raspberry Pi. Data citra diolah dengan menggunakan metode pengolahan citra untuk mengetahui apakah ada citra tomat matang yang terdeteksi. Bila ada tomat matang yang terdeteksi, kemudian Raspberry Pi mengirim sinyal yang akan mengatur motor servo horizontal, motor servo vertikal, motor servo maju, dan motor servo gripper tersebut untuk bergerak dengan koordinat yang sesuai dari input modul kamera tersebut. Nah, diagram alur sistemnya ini teman-teman. Di sini bisa kita lihat mulai kamera mendeteksi apakah buah matang. Jika tidak, maka dia akan kembali. Jika ya, maka akan dilanjutkan motor servo horizontal aktif. Kemudian jika kembalikan, selanjutnya kondisi koordinat sesuai. Jika tidak, akan kembali ke motor servo horizontal aktif. Jika ya, maka akan dieksekusi ke A. Nah, servo vertikal aktif A. Nah, di sini kita bisa lihat jika kondisi koordinat sesuai, maka ya servo maju aktif. Begitupun sebenarnya jika tidak, maka servo vertikal kembali lagi. Nah, jika ya, maka servo maju aktif. Kemudian kondisi koordinat sesuai. Jika ya, servo gripper aktif. Yang itu tadi pemotongnya pada saat dipotong atau dipetik itu buahnya menggunakan servo gripper sebagai pemetiknya. Jika tidak, maka kembali lagi ke servo maju aktif. Oke. Nah, selanjutnya itu fungsi masing-masing komponen. Jadi ini adalah komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama itu adalah ada Raspberry Pi. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengendali utama digunakan microcontroller Raspberry Pi 3 model B+. Microcontroller ini menggunakan SoC, System on Chip, dari Broadcom BCM2837, dibekali dengan prosesor berperforma tinggi ARM Cortex A53 yang memiliki 4 core berkecepatan 1,2 GHz dengan cache memori level 1 sebesar 32 KB dan level 2 512 KB. Sebuah prosesor grafis video Corel 4 dan terhubung dengan modul memori 1 GB atau 1 GB. Kemudian ada modul kamera Raspberry. Kamera yang digunakan adalah modul kamera Raspberry atau biasa disebut PI kamera. Kamera ini terhubung ke Raspberry Pi menggunakan FFC Flexible Flat Cable yang terhubung secara langsung melalui port khusus. Kamera memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel sehingga sangat baik dilaksanakan pada sistem ini. Selanjutnya ada motor servo horizontal. Motor servo horizontal berfungsi untuk menggerakkan lengan dalam arah horizontal ketika posisi buah tomat berada di sebelah kanan atau kiri dari frame V kamera. Motor servo vertikal berfungsi sebagai penggerak ketika buah tomat yang matang berada di atas atau di bawah frame V kamera. Dan motor servo maju berfungsi sebagai penggerak ketika buah tomat yang matang berada di depan frame V kamera. Kemudian ada motor servo gripper. Motor servo gripper ini berfungsi untuk menggerakkan dua jari grip sebagai pemetik buah tomat yang sudah matang. Nah, itu adalah fungsi masing-masing komponennya, teman-teman. Oke. Nah, sekian. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya, Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.